sehingga mereka mencerabut keyakinannya, harapan untuk hidupnya, menjadi seorang mati dalam keadaan kufur. itu poinnya loh. Iya. Ya ini Soalnya tadi saya sempat tangkap yang abang nyinggung persoalan keyakinan itu. Oke, keyakinan kita kesamping ya. Karena kan tidak. Nah itu pertarungan sesungguhnya, Rul, hati-hati, Rul. Oke, silakan. Saya takut salah, guys. Saya takut salah ya. Pertarungan sesungguhnya pertarungan keyakinan. Itu pelajaran anak SD, anak SMP yang seperti itu, menakut-nakuti. Tapi pelajaran para pemikir, pelajaran para pemikir. Orang-orang sering berbicara tentang nasionalisme dalam bangunan-bangunan yang sempit, dalam bangunan-bangunan yang bersifat tertutup, sehingga kadang-kadang nasionalisme ini acap kali tidak terimplementasikan dengan baik. Kali ini pada part berikut, lagi-lagi saya ingin menyinggung tentang nasionalisme. Yang sebelumnya kita sudah bahas tuh, Bang. Ya, video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang nasionalisme dalam kancah olahraga. Iya, di timnas ya. Ya. Artinya ada para pejuang-pejuang di sana lah yang mau ingin mengharumkan nama baik bangsa di dunia olahraga begitu. Nah tentunya menurut saya tuh Bang, bahwa nasionalisme itu kan tidak terbatas pada level olahraga begitu saja. Pasti kan semua orang tuh punya semacam kemampuan untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul warga negara Indonesia yang mempegang teguh nasionalisme itu tadi di ruang-ruang yang lain. Nah kira-kira konsep secara umum nasionalisme itu seperti apa sih? Ini mah sekedar diskusi ya, diskusi kita, bukan berarti kita lebih paham gitu dari pemirsa. Cuma sedikit menyampaikan ya sepatah kata soal nasionalisme. Ya, tadi sudah disinggung pertemuan-pertemuan kita, Rul, tentang bagaimana nasionalisme dalam timnas, dalam sepak bola, bahwa niat ketum PSSI dan di bidang olahraga ingin mengharumkan nama baik Indonesia, itu juga bagian daripada perwujudan dari nasionalisme seorang warga negara kepada bangsanya. Yang jelas bahwa yang disebut nasionalisme itu secara sederhananya kita harus betul-betul meyakini dan betul-betul sadar bahwa kita ini adalah bagian daripada negara Indonesia dan harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Yang jelas pertama kita harus menggali akar sejarah kita. Biar kita nggak lupa kan. Karena akar sejarah itu menjadi penghubung dan juga menjadi penguat keberlangsungan dan masa depan bangsa Indonesia. Walaupun dia usah singgung-singgung tentang, walaupun kita berbicara bukan di ruang yang kosong gitu. Kita di tengah masuk di 2025 di periode kepemimpinan Prabowo gitu. Yang dimana beliau secara menggebu-gebu berbicara tentang nasionalisme. Nah, ada benarnya juga itu bagian daripada penyadaran tentang kepada warga negara Indonesia untuk mencintai dan menjadi berbangga diri menjadi bagian dari Indonesia. Yang jelas bahwa format negara, bentuk negara, dan seluruh model yang sudah berjalan sejauh ini harus kita sadar betul dan harus kita yakini bahwa ini adalah format terbaik bangsa Indonesia. Sehingga kecintaan kita terhadap bentuk negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kecintaan kita terhadap Pancasila yang sudah menjadi final, yang mengikat seluruh warga negara. Dan kita juga harus mengilmui Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rujukan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut dari nanti akan merambah ke segala lini tentang bagaimana nasionalisme kita di dalam pendidikan, bagaimana nasionalisme kita dalam dunia ekonomi. Seorang warga negara itu menempatkan posisi kecintaan terhadap Indonesianya itu di dunia politik, nah, gitu lah kira-kira. Secara sederhana bahwa sebelum jauh ke situ, ini kembali lagi kepada warga negara. Mengilmui tentang, harus meyakini dan mengilmui tentang posisi dasar negara Indonesia. Ini menjadi pondasi tentang nasionalisme. Dan juga mencintai tanah air Indonesia. Nah, di dalam
Ligium Nahdlatul Ulama itu hubbul waton minal iman. Itu secara eksplisit itu sangat mendalam. Sederhananya kita pahami bahwa adanya tanah air maka adanya kemerdekaan. Adanya tanah air maka adanya penghidupan. Adanya tanah air diselenggarakanlah keyakinan tentang Tuhan. Adanya tanah air berjalanlah suatu sistem pemerintahan. Adanya tanah air hiduplah masyarakat dengan berbagai macam etnis, suku, budaya, dan bangsa. Itu poinnya dari hubul waton minal iman. Mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Betapa berharganya posisi tanah air. Oke, berarti tanah air ini, adanya tanah air ini baru peradaban itu ada ya? Ya, dasar ini, dasar fondasi nasionalisme itu harus ada tanah air. Di mana-manapun, ya kita katakanlah ya dari dulu sejarahnya penguasaan terhadap suatu wilayah, suatu bangsa itu kan soal mencerabut nasionalisme seseorang. Dan kebangkitan-kebangkitan bangsa yang dijajah itu poinnya itu di menekankan porsi nasionalisme di dalam jiwa-jiwa para penerus bangsanya sehingga memompa semangat untuk merdeka melawan kolonialisme. Jadi penting sekali nasionalisme yang sudah digariskan oleh para masyayikh NU tentang hubul waton minal iman. Betapa pentingnya tanah air. Tidak ada tanah air, tidak ada Islam itu sendiri. Bisa jadi seperti itulah kira-kira. Karena di dalam tanah air yang dipijak oleh warga masyarakat yang beragama Islam. Itu pentingnya tanah air. Maka jangan merasa pongah dan sombong menolak tentang adanya format negara Indonesia, yakni Pancasila atau dasar negara Indonesia Pancasila. Pancasila itu tidak lahir dari ruang yang kosong, ruang yang hampa. Dia lahir dari pondasi, dari alam pikir dan dari dasar tanah Republik Indonesia. Pancasila itu lahir dari kandungan alam Nusantara berikut dengan tanah Indonesia. Kalau tidak adanya tanah Nusantara, tidak mungkin ada itu Pancasila. Karena itu yang digali oleh para pendiri bangsa, khususnya Soekarno. Jadi kita harus mau, pemirsa harus mau mengilmui tentang Pancasila sehingga itu menjadi ideologi. Apakah Pancasila itu jadi ideologi itu nanti perdebatan lain lah. Yang jelas kita harus mau mengilmui Pancasila sehingga menjadi suatu pondasi dan dasar bernegara kita. Nah lanjut, dan juga retasan dari Pancasila akan menghasilkan sebagai pedoman hukum yaitu Undang-Undang Dasar 45. Oke, Bang. Kira-kira abang ini mengagumi, kan tentunya pahlawan, semua pahlawan Indonesia pasti abang mengagumi. Iya, kita mengagumi semua lah. Ya, pasti mengagumi. Kira-kira yang paling mempengaruhi dan alasannya apa gitu, sehingga abang itu mau mengagumi satu sosok pahlawan, misal pahlawan siapapun itu, yang dalam konsep membangun negara Indonesia ini, kira-kira abang mengagumi siapa? Ya, soal sosok pahlawan pasti semuanya berkontribusi soal kemerdekaan lah, berkontribusi soal pendirian bangsa. Juga tidak terpatok pada satu sosok lah gitu. Walaupun sosok itu cukup berpengaruhi terhadap pahlawan yang lain. Cuma nggak bisa dijadikan tolak ukur kita harus mengagumi. Yang jelas kita harus bersyukur bahwa proses arus sejarah Indonesia sampai kepada format yang sekarang ini mengalami proses dialog dan pergumulan yang teramat panjang. Dari konstruk peradaban kekaisaran atau kerajaan, atau jauh sebelum itu tentang adanya manusia Indonesia itu siapa, bangsa Indonesia itu dari bangsa mana, boleh juga masuk ke fase peradaban sampai kepada proses pergerakan nasional, kemudian penjajahan. Nah, jadi kita tidak bisa menaifkan kontribusi langsung dari para pendiri bangsa, para leluhur-leluhur kita yang punya jiwa besar tentang menuntun kapal Nusantara ini sampai ke sekarang. Mereka semua juga ini. Cuma yang menjadi titik perhatian kita lebih cenderung sekarang kepada proses kemerdekaan Indonesia, di mana bahwa para pendiri bangsa mampu mewujudkan Indonesia dengan wujud yang sejati-jatinya sebagai suatu bangsa
yang berdaulat secara menyeluruh di dalam alam pikir rakyat Indonesia, sehingga kita merasa bebas dan merdeka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dan tidak lupa lahirnya para pergerakan nasional juga itu kan ada hubungan historis dengan fase di mana Indonesia mengalami fase kerajaan. Katakanlah ada inspirasi-inspirasi besar yang muncul di dalam putra-putri bangsa Indonesia di zaman pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan lain-lain lah, Hasyokuraminoto, juga siapa lagi, Muhammad Hatta, Budi Utomo, bahkan Bung Tomo ya, bukan Budi Utomo itu organisasi, juga Sayuti Malik, juga para pendiri organisasi keagamaan terbesar sekarang seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga para tokoh-tokoh Persis, semua berkontribusi tentang menentukan nasib bangsa Indonesia. Nah, pada waktu itu mungkin figurnya adalah Soekarno yang disimbolkan atau difigurkan untuk menjadi tokoh revolusioner untuk mengembalikan jati diri bangsa melalui pergerakan-pergerakan nasionalis dengan mendirikannya Partai Nasionalis Indonesia. Yang tadi saya singgung sebelumnya tadi, salah satu kunci untuk keluar dari belenggu imperialisme dan kolonialisme itu di semua negara menggunakan satu, tidak ada yang lain. Itu cinta tanah air, nasionalisme yang bisa menggugah para kaum terjajah untuk melawan kolonialisme yang tadi di awal saya singgung. Soekarno pun demikian, menggerakkan atau menggalakkan, mengkampanyekan, mengorasikan tentang pentingnya nasionalisme. Ini menjadi satu bom waktu lah, atau suatu getaran yang menghidupkan pikiran, batin, perjuangan rakyat Indonesia waktu itu. Nah, dari pendekatan Soekarno itulah kita harus mengakui bahwa beliau, saya nggak lihat figurnya, tapi saya lihat gerakannya. Maksudnya dia mampu mengambil satu gerakan nasionalisme. Kenapa nggak pakai gerakan yang lain? Itu maksud sudut pandang saya, kita melihat itu. Dia tidak menggunakan gerakan Islamis, dia tidak menggunakan gerakan komunis, dia tidak menggunakan gerakan rasis, fasis lah katakanlah. Karena itu yang berkembang situasi dunia waktu itu kan itu. Yang melawan imperialisme itu. Jerman melawan imperialisme dengan fasisme. Uni Soviet juga begitu dengan komunisme. Tapi Soekarno punya pilihan untuk Indonesia, dia menggunakan gerakan nasionalisme. Nah, karena kenapa? Karena di belahan negara-negara terjajah seperti di Afrika, juga di Jazirah Arab, juga di Kuba katakanlah ya, gerakan yang paling ampuh itu gerakan nasionalisme ketika melawan penjajah. Itu terbukti lah, Afghanistan, India, China sekalipun, Mao Zedong ya, terus di India Mahatma Gandhi pun menggelorakan nasionalisme untuk merdeka dari Inggris ketika pasca perang dunia kedua. Gerakan juga nasionalisme. Mao Zedong di Cina juga menggunakan gerakan nasionalisme. Jadi nasionalisme ini menjadi fondasi berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air ini menjadi betapa penting, dan idiom ini menjadi apa ya, Rul ya? Menjadi apa ya, kalau di dalam pertarungan pikiran, mungkin ini menjadi sesuatu yang dipertentangkan oleh orang-orang atau kaum nasionalisme, kaum infiltran, agen-agen negara lain. Nah, arus pemikiran nasionalisme ini menjadi musuh bersama oleh kaum kolonialisme dan imperialisme. Nah, itu yang diambil, itu yang saya ingin ambil poinnya di situ. Para tokoh-tokoh bangsa lebih mengedepankan gerakan nasionalisme, bukan yang lain. Kenapa kemudian mengilhami penolakan terhadap ideologi Islam di Indonesia? Kenapa kemudian mengilhami penolakan terhadap adanya fasisme, adanya rasisme, adanya Islamisme di Indonesia, dan menerima Pancasila sebagai dasar negara karena paham nasionalisme. Nah, itu pemirsa. Nah, kemudian kita mengakui bahwa dihapusnya 7 butir Pancasila itu bagian daripada spirit perjuangan nasionalisme. Jadi ini gerbong yang besar ini, sehingga
bukan penolakan, mohon maaf, ini harus kita clearkan dulu. Jadi bukan penolakan syariat Islam, bukan. Tapi zaman ini, pergerakan zaman ini, pergerakan manusia-manusia waktu itu, hanya satu cara yang bisa menaklukkan imperialisme dan kolonialisme. Hanya nasionalisme, bukan Islamisme. Toh faktanya Islamisme di Jazirah Arab juga dijajah terus-menerus sampai detik ini, karena menggunakan faham Islamisme. Nah, itu cerdasnya para pendiri bangsa, menggunakan narasi nasionalisme. Oke Bang, ini kan keren ya, Soekarno bisa dalam keputusan untuk mengambil itu poinnya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi itu gini Bang, tentunya Soekarno kan tidak hanya sekedar memahami geopolitik dunia, dia juga tidak sekedar hanya memahami apa istilahnya seluruh potensi dan kekuatan dunia luar. Kira-kira faktor lain apa sih yang mempengaruhi Soekarno? Ada nggak kemudian hal-hal di balik itu yang memang apa ya kalau menurut Abang tuh yang mempengaruhi Soekarno bisa sampai sehebat itu lah ya. Gitu. Saya sih ya banyak sharing ya, banyak diskusi dengan salah satu teman saya juga Soekarnois, juga salah satu sahabat saya juga memberikan pemikiran kepada saya bahwa Soekarno tidak serta-merta mengadopsi paham kebangsaannya Ernest Renan gitu, gitu. Juga tidak serta-merta tadi tentang hanya faham geopolitik. Tapi beliau ini adalah putra bangsa Indonesia. Soekarno ini adalah apa ya? Kan dia mendeklarasikan dirinya sebagai putra Sang Fajar. Itu ada maksud yang mungkin pemahaman saya atau secara pribadi. Tafsirannya gimana kira-kira itu? Mungkin dia ini putra Indonesia yang tidak berdiri sendiri gitu loh. Selain dia belajar tentang peta ideologi dunia, selain dia belajar tentang nasionalisme, selain dia belajar tentang sipil ya, teknik sipil di Bandung. Semua perjalanan historiografisnya tentang dirinya di Islam di Oscokraminoto, kemudian ke Bandung dan perjalanannya pengasingan dan sebagainya. Itu semua pengetahuan. Cuma satu pengetahuan yang menurut tema saya yang harus kita pahami bersama, bahwa Soekarno ini putra Indonesia, putra Sang Fajar. Dia tentu tidak lupa dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia itu ikut peradaban Indonesia. Maksudnya begini, dia ini orang Indonesia yang lahir dan darahnya darah Indonesia. Pemikiran pun lahir daripada pemikiran dan alam pikir bangsa Indonesia. Walaupun dia baca buku yang lain, cuma dia tidak mengikuti alur pikiran bangsa itu dan sosiokultur pemikir itu. Tapi dia memahami pemikirannya, kemudian kembali menginternalisasi, membangun dirinya dalam wujud putra Indonesia, putra Sang Fajar itu. Saya yakin beliau paham sejarah tentang kemasyhuran, kebesaran, kekaisaran atau raja-raja Nusantara. Kita sebut saja Kerajaan Kutai Kartanegara, kita sebut saja Kerajaan Tarumanegara, kita sebut saja Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai ke kemegahan dan kebesaran Kerajaan Majapahit, kemudian Kerajaan Singosari, dan juga pada periodisasi kerajaan-kerajaan Islam. Beliau mengilhami betul format itu. Kemarin saya terakhir tuh diskusi dengan abang saya lah, senior saya, tentang kok bisa Soekarno memilih Pancasila yang bukan, kan beliau ini Islam. Soekarno ini juga masuk dalam gerakan Muhammadiyah, artinya dia juga keluarga besar Muhammadiyah, Islam dong. Tapi dia memilih dasar negara bukan Islam. Nah, mungkin belajar dari sejarah, fase sejarah Hindu, Buddha, sampai fase sejarah Islam. Belajar, saya yakin belajar bagaimana konsep Hindu membangun falsafah Hindu, kemudian melahirkan dasar kerajaan Hindu di Indonesia. Dia pasti belajar. Kenapa kemudian kerajaan Islam, katakanlah Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, juga para penyebar Islam melakukan Islamisasi dengan syariat Islam, kemudian membentuk masyarakat Islam tanpa menggaungkan tentang falsafah Islam. di Indonesia. Nah, saya yakin Soekarno paham itu. Kemudian menerima Pancasila atau mendeklarasikan Pancasila. Mungkin beliau paham tentang sejarah Islam. Walaupun
inspirasinya bilang kan jelas, beliau ceritakan dalam pidato 1 Juni itu kan jelas bahwa ini adalah alam pikir yang digali dalam-dalam di bumi Nusantara. Itu spiritnya. Walaupun secara mitologi kita pahaminya bahwa mitologinya dari 5 butir itu dari pohon sukun, daun sukun. Itu bisa dikatakan mitologi. Juga yang posisi pas di pengasingan ini waktu di pas di Ende itu loh, di Flores. Ya. Itu menurut hemat saya sih mitologi yang diciptakan lah. Tapi mungkin itu ada benarnya ya. Ini tergantung pemahaman lah ya. Kembali juga pemirsa juga sangat paham. Tapi menurut saya hendak menciptakan satu mitologi bahwa inspirasinya lahir daripada, boleh diperdebatkan, boleh kita diskusikan. Bahwa inspirasi 5 itu dari garis daun sukun. Ya, itu. Juga beliau menyatakan bahwa inspirasinya karena beliau adalah Islam. Maka rukun Islam itu kan 5. Juga menjadi inspirasi lahir. Juga beliau pasti belajar Islam. Belajar Islam. Secara tersiratnya kan di dalam biografinya kan beliau bersurat dengan salah satu tokoh Persis. Ya, itu soal lain. Kemudian dalam gerakannya dia bergelut di Muhammadiyah, itu juga soal lain. Tapi beliau juga punya pemahaman tentang konsep bernegaranya Islam. Dimulai dari Rasulullah SAW membentuk negara kota Madinah. Bagaimana Rasulullah memimpin sebagai seorang pemimpin imam, juga sebagai pemimpin wilayah. Melahirkanlah piagam Madinah. Beliau ini pemimpin imam, pemimpin iman dalam iman Islam. Beliau juga pemimpin wilayah Madinah, tapi menerima piagam Madinah. Nah, ini juga menjadi inspirasi Soekarno. Juga tidak menemukan format yang betul di dalam konsep negara Islam. Ya kan? Rasul secara tersurat itu. Pergantian dari Khalifah Ar-Rasyidin yang 4 itu tidak ada metode yang baku, satu metode gitu. Satu pendekatan atau satu bentuk format negara yang baku yang diterapkan oleh Islam. Naiknya Abu Bakar Siddiq pun Sayyidina Abu Bakar pun bukan seperti sama dengan Rasulullah. Juga ketika Umar juga tidak sama dengan proses Abu Bakar. Kemudian Utsman juga melalui panitia disebutnya, panitia yang dibentuk lah, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian Ali. Tidak ada proses yang baku. Beliau Soekarno sangat memahami betul sehingga kemudian berani mendeklarasikan Pancasila. Dan ini harus dikaji. Maksudnya ini harus jangan sampai jangan sampai kita hanya membaca secara lafaz saja letterlek tentang Pancasila. Ini kita ini kembali kaitannya dengan nasionalisme. Pancasila itu juga merupakan bagian terpenting untuk meletakkan fondasi nasionalisme dalam perjalanan kebangsaan kita. Nah, menurut Sarul gimana tuh? Iya. Nah, ini lanjut ya Bang. Itu kalau tadi ya bicara persoalan bentuk negara kan, atau dasar negara yang memang sudah ditetapkan dengan para founding father, yang salah satunya tadi kehebatan Soekarno lah dalam menentukan arah negara pada waktu kemerdekaan itu, dengan dipengaruhi oleh beberapa aspek yang mungkin tadi masyarakat kayaknya tidak semua orang tahu loh. Bahwa Soekarno itu benar-benar dipengaruhi oleh beberapa hal yang memang dia sendiri meyakini bahwa dia itu bangga lah atas bangsa Indonesia. Ada bangsa Indonesia. Nah, ini Bang, ya tentunya Pancasila itu tidak istilah itu tuh tidak normal, sains tidak berlaku normal yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat pada waktu itu kan. Berkembangnya beberapa ideologi besar pada waktu pasca kemerdekaan. Nah, itu bisa diceritakan sedikit nggak Pak, pergolakan konflik? Iyalah, kan tadi sudah saya singgung soal tentang selain Pancasila kan ada tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang menghendaki adanya dasar negara Islam. Juga beliau juga bergelut dengan pemikiran-pemikiran dunia tentang ideologi dunia waktu itu yang sangat center, ya maksudnya sangat mempengaruhi tatanan dunia. Katakan ideologi sosialisme, komunisme dan kapitalisme yang waktu itu dipakai oleh dunia. Juga ada fasisme Jerman yang juga dipakai oleh Jepang, fasisme Jepang. Semua negara ingin mencari model
dasar negara yang ideal bagi negaranya. Dan waktu itu pertarungannya sangat besar. Ketika Indonesia masuk di alam merdeka, kita masuk dalam perang dingin, perebutan pengaruh dari dua arus ideologi dunia. Yaitu blok timur ya, blok timur, blok barat. Blok timur dan blok barat. Saya sih lihatnya itu hanya wacana ya, maksudnya endingnya bukan itu poinnya sih. Pada akhir ini kita harus sadari bahwa bukan toh pertarungan ideologi sebenarnya, ada pertarungan keyakinan di situ. Walaupun itu jauh usah, itu hanya konsumsi pribadi saja lah kita saja. Yang jelas bahwa yang ditunjukkan itu, yang kita baca itu adalah pertarungan ideologi. Bagaimana caranya ketika Uni Soviet dengan komunismenya, Amerika dengan kapitalismenya ini merebut pengaruh di negara-negara dunia ketiga, di negara jajahan. Sedangkan Indonesia ini adalah negara terjajah. Nah itu poinnya. Indonesia negara terjajah yang ingin mendeklarasikan merdeka dengan tawaran Pancasila. Yang di tengah pengaruh-pengaruh besar negara-negara adikuasa yang sudah pakem tentang format negaranya, yaitu tadi kapitalisme dan sosialisme itu di dalam pertarungan perebutan wilayah kekuasaan ideologi baru. Jadi formatnya bukan imperialisme, sehingga kemudian kita kan mendengar pidato Soekarno di PBB bahwa imperialisme dan kolonialisme itu tidak mati, tapi mereka hanya sekarat. Itu bahwa dalam artian sederhana bahwa mungkin hadirnya itu dengan format yang baru, dengan wajah baru, dengan istilah neokolonialisme dan neoimperialisme, dengan wajah yang baru. Itu sudah ditangkap sejak pidato itu. Harusnya kita pelajari betul. Oh, ada format baru penjajahan yang akan dihadapi bangsa kita. Itu clue-cluenya sudah disampaikan oleh Soekarno, bahkan sampai ada kata-kata bahwa dia perjuangan beliau adalah melawan penjajah. Perjuangan kita adalah melawan bangsa kita sendiri. Itu semua clue bagi hemat saya itu. Ya, kok kita jadi bahas Soekarno toh nih ya. Ya memang tokoh yang harus kita bahas lah. Harus karena menarik inspiratif kan, ya bagi generasi. Nah, tapi kita juga bukan Soekarnois ya. Kita bangga punya putra Indonesia yang sekaliber Soekarno. Iya betul. Bangga. Ini semata-mata kita hanya mendalami tentang nasionalisme Indonesia, gitu. Nah, beliau itu juga itu tadi, Rul, kembali lagi mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme itu tidak berakhir, mereka hanya sekarat. Itu menjadi warning, kemudian menjadi satu spirit baru Soekarno ketika mengkampanyekan Pancasila. Beliau sampaikan di mana ada negara yang baru merdeka, punya ideologi baru, dasar negara baru, di lain ideologi yang sudah mainstream ya, ideologi kapitalisme dan komunisme dan fasisme dan Islam bahkan. Beliau berani menyampaikan itu dengan apa? Dengan poin pertama ideologi kita, dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan itu menjadi, menurut hemat saya ya, itu menjadi kunci daripada falsafah bangsa. Karena apa? Yang tadi. Karena apa? Karena ideologi kapitalisme dan dan komunisme itu bukan ideologi agama. Justru itu yang akan menghancurkan agama. Itu. Kenapa kemudian Soekarno mencantumkan menerima? Awalnya kan usulan di BPUPKI itu kan poin terakhir ketuhanan dan yang berkebudayaan. Itu poin terakhir. Tapi dimasuk ke poin pertama karena tahu. Soekarno tahu bahwa komunisme, kapitalisme, dan fasisme itu bukan ideologi agama. Ada basically agama di situ maksudnya. Kalau Pancasila jelas, maka menempatkan posisi itu. Secara tidak langsung Soekarno ingin mengajarkan bangsa Indonesia adalah bukan pertarungan menguasai kekuasaan maupun wilayah, tapi pertarungan keyakinan terhadap keyakinan. Ya, karena lahirnya ideologi kapitalisme di mana? Sosiokulturnya bagaimana? Keyakinan bangsa yang meyakini ideologi itu beragama apa? Kan kita tidak tahu dan tidak mau kaji tahu dan tidak mau cari tahu bahkan. Juga komunisme, sosiokultur bangsa komunisme itu seperti apa? Mereka beragama apa? Kan nggak jelas.
Nah, itu yang menjadi poin yang ditarik oleh Soekarno ketika kemudian merubah ketuhanan yang Maha Esa itu di poin pertama. Oh, ternyata selama ini bukan pertarungan imperialisme dan kolonialisme, itu bukan penguasaan 3 goal itu loh. Glory, gold, gospel. gold, gospel. Bukan itu toh, tapi bagaimana caranya merebut keyakinan suatu bangsa. Sehingga kenapa itu inspirasinya ketuhanan yang Maha Esa terus di poin pertama. Mengajarkan bangsa Indonesia ini harus memiliki keyakinan. Di dalam keyakinan manusia dituntun untuk bertuhan. Dalam keyakinan manusia dituntun untuk memiliki masa depan. Di dalam Islam harapan. Masa depan memberikan harapan untuk masa depan. Bukan toh masa depan, tapi harapan untuk hidup. Di dalam keyakinan. Dalam keyakinan ada awal dan akhir. Ajaran Islam mengajarkan bahwa ada akhir daripada kehidupan di dunia, yaitu akhirat. Itu keyakinan yang menjadi pedoman. Kita tidak perlu lagi ribet menyoalkan soal tata hukum. Tinggal selesai di ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai, clear gitu loh. Nggak perlu ribet-ribet membahas tentang ini. Selesai saja soal memahami sila pertama Pancasila. Selesai, itu keadaban manusia yang beradab, adil dan beradab. Karena dia berkeyakinan beragama, pasti dia juga akan beradab gitu. Dan beradab pasti adil, karena di dalam agama manapun mengajarkan tentang keadilan dan keadaban, tentang kebaikan dan tentang kemanusiaan. Itu pasti. Itu cerdasnya menurut hemat saya para pendiri bangsa meletakkan poin keyakinan di poin pertama. Dan beraninya Soekarno menyampaikan itu di dalam sidang PBB yang notabene di dalamnya berbagai macam pengaruh. Yang terkuat mungkin dominan adalah ideologi ideologi kapitalis dan komunisme dan fasisme. Believe in God kan disampaikan, bahwa percaya kepada Tuhan. Bagaimana nasibnya kalau seorang manusia tidak percaya kepada Tuhan. Itu tata kehidupan masyarakatnya bagaimana, kehidupan sosial bagaimana, beristri bagaimana, beranak pinak bagaimana. Itu sungguh sesuatu yang sangat utopi, yang sangat bahaya bagi keberlangsungan peradaban manusia. Sehingga Soekarno berani mendeklarasikan itu, bertuhan rakyat Indonesia itu. Nah, itu kira-kira poin yang harus kita sampaikan kepada pemirsa. Asal lain masih ada sangkut pautnya tentang sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Tapi poinnya itu, pertarungan keyakinan di muka bumi. Keyakinan mana yang lebih bertahan? Artinya bahwa kita dalam hidup berkeluarga juga itu, Rul. Pertahankan keyakinan, Rul. Itu ujian, Rul. Saya belum masalahnya. Ya nanti. Walaupun sekarang juga yang harus dipertahankan tuh bukan idealisme pikiran saja toh, gitu. Murninya yang harus dipertahankan di diri kita itu adalah sponsor, ada keyakinan. Sponsor ada nggak sponsor? Aduh, bahaya. Gak ada sponsor, guys. Oke, benar, menarik. Nah, gitu. Sehingga makanya tadi Tontong disinggung di awal kalau bagaimana nasionalisme ekonomi, bagaimana nasionalisme pendidikan, bagaimana nasionalisme politik, pahami saja poin Pancasila, selesai saya rasa. Kita nggak harus ribut soal pertarungan pemikiran di dunia kampus. Bagaimana mereka menyeludupkan pemikiran-pemikiran di kampus, dan tidak ada satu buku pun yang ada di kampus yang mengajarkan tentang nasionalisme. Sekarang, ada gak buku pedoman tentang nasionalisme di kampus? Nggak ada. Adanya juga wacana-wacana orang semua. Begitu juga di dunia ekonomi, di teori ekonomi. Adakah teori buku wajib tentang teori ekonomi, tentang nasionalisme yang diciptakan? Nggak ada. Juga buku politik. Adakah diskursus politik tentang nasionalisme politik Indonesia? Kan tidak ada. Semua para tokoh politik kita sekarang itu mengadopsi pemikiran orang semua yang duduk di singgasana sana. Nah, itu PR bangsa kita, loh. Ya, bukan saya lebih mengerti ya pemirsa. Maksudnya itu adalah PR bangsa kita. Kita harus menempatkan diri kita di dalam proses yang teramat rujit itulah kira-kira. Nasionalisme pendidikan, nasionalisme ekonomi, nasionalisme politik, bahkan nasionalisme kebudayaan. Kembali lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi fondasi bernegara kita. Rasa itu, Rul. Oke, terima kasih banyak Bang atas kesempatan dan ilmu pada hari ini. Sudah Allah, apa sih? Ya. Maksudnya kan ini bagian daripada bentuk pendalaman sebenarnya terhadap Pancasila justru yang saya rasa pada kesempatan hari. Iya. Bisa karena bisa tadi. Saya lebih poinnya ya itu ya. Pergerakan nasional kita tentang nasionalisme. Iya, betul. Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tadi.
Dengan kan tidak lupa ya Pancasila sebagai sumbernya kan. Iya. Nah ini yang perlu kita. Cuma saya masih mau ingin lanjut. Boleh. Abang ada kesibukan nggak pada hari? Enggak, sibuk apa kita? Ya? Pengangguran kok sibuk. Gak ada sibuk para pengangguran tuh gak ada kesibukan. Ini Bang, kita boleh kembali lagi nggak ke belakang? Ya. Kembali lagi ke belakang, menurut saya tuh kan, ini udah mau hujan juga ya. Gak apa-apa lah ya. Sambil hujan-hujanan kita biar trendingnya naik. Iya. Trending naik. Mungkin apa istilahnya itu? Ya lagi-lagi bicara persoalan pengaruh luar, pengaruh apa istilahnya itu bangsa luar terhadap kolonialisme di negara kita gitu ya. Mulai dari ini Bang, istilah apa yang sering disajikan dalam sejarah itu perjanjian Tordesillas. Iya. Nah itu bisa diuraikan nggak Bang, apa maksud, visi dan misi daripada pembagian wilayah itu, wilayah kekuasaan itu kan. Yang Inggris Spanyol ke Filipina ya. Iya, yang ke arah barat kalau nggak salah, dan Portugis ke arah timur. Ke arah timur. Dan Belanda di Indonesia. Soalnya tadi saya sempat tangkap yang Abang nyinggung persoalan keyakinan itu. Oke, keyakinan kita kesamping ya. Karena kan tidak. Nah itu pertarungan sesungguhnya, Rul, hati-hati, Rul. Oke, silakan. Saya takut salah, guys. Saya takut salah ya. Pertarungan sesungguhnya pertarungan keyakinan, pemirsa. Pertarungan sesungguhnya adalah pertarungan keyakinan, bukan pertarungan ideologi, bukan pertarungan ekonomi, bukan pertarungan politik, bukan pertarungan kebudayaan, bukan pertarungan koloni siapa, tapi tidak. Pertarungan sesungguhnya adalah pertarungan keyakinan. Bagaimana orang ingin mencerabut akar keyakinan seorang individu dari kepercayaan terhadap Tuhannya. Itu pertarungan sesungguhnya. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa proses kolonialisasi, proses imperialisme adalah kaki tangan dan kepanjangan tangan daripada iblis. Karena tujuan iblis adalah mencerabut keyakinan dari Bani Adam. Oh, ini poinnya. Ini poinnya ya. Agak seram ya guys ya, agak seram. Ini poinnya nih. Oke. Imperialisme itu adalah ingin memiskinkan bangsa itu supaya khawatir. Minal ju' minal khauf. Iya. Agar khawatir. Kalau orang miskin itu khawatir, takut akan hidup, tidak memiliki harapan. Orang yang khawatir, merasa ketakutan itu, maka membutuhkan pertolongan besar. Sedangkan Tuhan itu ditiadakan oleh kolonialisme dan imperialisme. Termasuk kapitalisme dan komunisme dan fasisme. Itu disebut kolonialisme. Dijajah, diambil hartanya. Jangan terpancing oleh istilah penjajahan dengan geospell, gold dan glory. Bukan. Membuat orang individu itu miskin, terbelakang, pemikirannya terganggu, terombang-ambing, sehingga mereka mencerabut keyakinannya, harapan untuk hidupnya, menjadi seorang mati dalam keadaan kufur. itu poinnya loh. Ya ini serius tapi kita bawa santai ya. Bawa santai. Itu poinnya, bukan penjajahan secara serta-merta yang kita alami, orang dicambuk, dijarah, disuruh kerja paksa, kerja rodi, kemudian kekayaannya, rempah-rempahnya, itu pelajaran anak SD, anak SMP yang seperti itu, menakut-nakuti. Tapi pelajaran para pemikir, pelajaran para pemikir, bukan itu. Tapi pelajaran para pemikir adalah bagaimana caranya kolonialisme dan imperialisme itu mencerabut keyakinan seorang individu terhadap Tuhannya, terhadap apa yang diyakini menjadi penuntun hidupnya, yang memberi harapan dia untuk hidup di dunia maupun di akhirat, yang menuntun hidupnya menjadi pedoman hidup, menjadi pribadi yang adil, yang hak, dan menjauhi yang batil. Itu poin daripada kampanye besar dengan anggaran yang besar. Ini nggak ada di pelajaran ini, nggak ada di diskursus yang lain. Proses penjajahan itu butuh anggaran besar, Rol. Kekaisaran mengeluarkan duit besar untuk melakukan ekspansi wilayah, Ro. Jangan salah, Ro. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terkecoh. Lo kira Portugis mengutus siapa tokohnya itu siapa? Yang Marco Polo. Marco Polo. Itu tidak pakai duit. Betul. Pakai duit, Lur. Pakai duit. Ekspansi wilayah, membuka rute-rute perdagangan, itu pakai duit.
imbal baliknya mungkin secara ekonomi mengambil rempah-rempah. Tapi dengan persenjataan, kan duit, Rul. Persenjataan itu dibeli, Rul. Diproduksi, pakai duit. Artinya kampanye untuk mencerabut keyakinan seorang hamba yang terjajah daripada Tuhannya. Mereka berani mengeluarkan duit yang besar. Kemudian memproduksi paham. Ini agak ini nih pemirsa. Ini agak apa tadi, anekdot ya, agak humor sedikit, tapi kalian kalau cerdas bisa nangkap lah kira-kira ya. Gitu ya. Paham kapitalisme, kolonialisme, fasisme emang tidak diproduksi. Ya. Emang tidak pakai buku. Buku diproduksi dari kertas. Bahan dasarnya kertas itu pakai uang, Lur. Harus membabat, menanam dulu pohonnya. Membabat itu pakai uang. Mengolahnya menjadi bentuk kertas. Kemudian tintanya, kemudian tokonya harus dipersiapkan dan dibayar untuk menyampaikan agitasi dan propaganda tentang komunisme, kapitalisme dan fasisme. Paham-paham itu diproduksi pakai uang, uang. Mereka berani mengorbankan itu semua dengan permainan cantiknya, penjajahan dan penjarahan. Itu hanya tipu daya. Sesungguhnya adalah mencerabut keyakinan seseorang. Pakai duit, Lur. Masa ngeluarin duit tidak menghasilkan apa-apa? Nah, poinnya mungkin cara menutup itu dengan menjajah, mengambil rempah-rempah mungkin masuk, mengambil kekayaannya mungkin masuk untuk menutup ini. Tapi target utamanya itu mencerabut seorang hamba daripada keyakinan bertuhannya. Sehingga Soekarno, para tokoh bangsa paham betul soal pertarungan ini. Sehingga menempatkan posisi ketuhanan yang Maha Esa di poin pertama. Kemudian kalau orang sudah berkeyakinan, maka dia harus menuntun dirinya sesuai dengan keyakinannya menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan harus bersatu padu. Karena nasyu'ubau wa qabaila li ta'arufu. Gitu. Bersatu padu. Karena kita ini berbeda suku-suku dan berbangsa-bangsa harus menyatu. Ini wujud dari kesempurnaan bangsa Indonesia adalah wujud entitas peradaban manusia yang sejati-jatinya. Orang yang berkeyakinan bagus, kenapa kemudian melahirkan banyak agama? Bukan menolak itu, bukan menolak beragama, bukan. Orang beragama itu pasti berkeyakinan, bro. Pasti takut, pasti ada pedoman hidupnya itu. Nah, berikutnya apa? Kemudian mereka ini sudah bersatu, maka apa-apa yang menjadi kebutuhan hidup kesehariannya harus dalam format wasyawirhum, maksudnya bermusyawarah. Nah, ayatnya nanti bisa cari sendiri lah. Pokoknya poinnya adalah bermusyawarah untuk mufakat. Maka dicantumkanlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini untuk soal tata hidup. Kehidupan itu banyak. Kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, kehidupan pendidikannya harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Goalnya adalah social justice, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Rul, kira-kira. Jadi tadi tipu-tipu itu, ya, menjarah, mencambuk, penjajahan, menguasai negara ini, benua ini, perang habis-habisan, semua itu tipu-tipu muslihat. Targetnya adalah mencerabut manusia Indonesia atau manusia yang terjajah itu keluar daripada keyakinan dan bertuhannya. Cukup ya, Rul, ya. Oke, guys. Terima kasih ya, Bang. Itu clear ya? Clear. Ini adalah segmen berbahaya dikit. tapi berbahaya, bercanda, berisi gitu. Berisi sedikit lah ya. 3B. 3B berbahaya, bercanda, berisi. Ya. Oh iya. Oke, terima kasih Bang Gojin. Selamat siap. Oke, terima kasih. Titip dulu ya, ini jangan lupa share, like, subscribe, dan juga ditonton ya sampai akhir, jangan di skip. Oke. Di mana channelnya, Lur? Di Sahabat Resah, channel YouTube Sahabat Resah. Cocok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.